Satu lagi pertanyaan terakhir. Satu Pak. Ini satu lagi. Nanti ya. Karena kata orang no Rocky no party. Saya adalah salah satu penggemarnya Bung Rocky. Ya, tapi waktu kita sudah habis. Satu lagi ini mewakili 719.000 masyarakat Balikpapan yang ingin mendengar suara saya. Oke, baik. Kenalkan, nama saya Agus, anak ganteng usaha sukses. Saya adalah Ketua LSM, Lembaga Investigasi Pro Rakyat Nusantara. Kita semua tahu, Bung Rocky, pembangunan IKN itu menelan dana kurang lebih 466 triliun dengan jangka waktu kurang lebih 25 tahun. Sampai hari ini kita semua sudah tahu pembangunan istana itu sudah 55%. Ada 10 kabupaten kota yang ada di Kaltim, ada 3,7 rakyatnya sangat bangga dengan adanya IKN, sangat bangga dengan adanya ibu kota Nusantara yang tadinya kami hanya dianggap sebagai manusia terbelakang. Dengan adanya IKN, alhamdulillah sekarang kami dikenal, terbukti dengan penerbangan tidak ada hentinya dari Jakarta ke Balikpapan. Itu yang pertama. Yang kedua, saat berbicara terkait penolakan terhadap IKN, saya manusia pertama yang berteriak 1 tahun yang lalu di media semua mencatat. Pertanyaan saya, kenapa saat IKN diketok palu, Bung Rocky tidak datang untuk mencuci otak kami? Sekarang Bung Rocky, kalau sampai IKN gagal, 3,7 juta rakyat Kaltim akan terprank oleh keadaan situasi dan kondisi. Hal ini harus diselamatkan Bung Rocky. Anda adalah salah satu presiden akal sehat yang sudah membrainwash otak-otak kami di sini. Kami setuju. Tapi jujur, sebenarnya kami ingin Anda datang ke kami adalah memberikan bagaimana untuk menciptakan IKN agar bisa lebih baik ke depannya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apakah kemarahan itu bisa menyelesaikan defisit APBN? Kan soalnya adalah anggarannya nggak cukup. Yang kedua adalah hak masyarakat adat tidak didengar. Saya beri contoh juga. Oke. Hutan Papua itu 37 juta hektar. 80% dari 37 juta hektar itu adalah hutan primer. Di dalam hutan primer itu ada 20.000 jenis tanaman, ada 6.000 jenis mamalia, ada 8.000 jenis cacing, macam 7.000 jenis unggas, dan ada 500 masyarakat adat. Dan itu mau diubah jadi food estate. Bertanya pada siapakah negara untuk mengubah status hutan itu demi food estate? Bertanya pada burung kasuari, bertanya pada cacing di bawah pohon-pohon tua itu, bertanya pada ular, bertanya pada masyarakat adat. Tidak ada pertanyaan. Tiba-tiba negara mengatakan kami akan jadikan itu food estate, tapi tidak minta izin pada pemilik tanah itu, yaitu ular, burung, cacing, masyarakat adat. Masalah yang sama itu yang terjadi di IKN. Anda bilang bahwa akan ada penerbangan yang bolak-balik ke IKN. Bayangkan misalnya kebisingan itu akan memudarkan keintiman dari burung-burung di IKN. Semua pesawat yang mendarat di situ akan melobangi ozon di atas Kalimantan. Jadi itu yang mesti kita pikirkan. Nah, harga lingkungan itu yang kita sebut adalah kiamatnya Indonesia. Yang akan bolak-balik di sini siapa? Yang pasti mereka yang ingin mencari upeti atau membayar upeti pada negara. Berapa banyak private jet akan parkir di IKN? Berapa banyak burung-burung yang akan tersisih dari hutan-hutan Kalimantan karena bisingnya burung besi? Berapa banyak amplop yang akan diguyur untuk menyogok ASN yang kesepian di IKN? Jadi soal-soal kultural ini yang mesti kita pikirkan tuh. Dan lebih dari itu, bukan saya yang ingin membatalkan IKN. Jokowi
akan memakai tangannya sendiri untuk mengikat APBN dan dia nggak mampu lagi keluarkan APBN. Kan sekali lagi ini soal anggaran, bukan soal sinisme saya melakukan analisis saja. Lain kalau misalnya dibuktikan terbalik bahwa ada 1.200 investor yang masuk ke IKN, seperti janji Jokowi dan janji Pahli, yang masuk ke IKN sekarang adalah 0. Itu yang saya kritik dari tahun lalu sehingga saya dipolisikan tuh. Jadi kita mesti masuk pada kalkulasi rasional dan kalkulasi ekologi. Kerusakan ekologi lebih berat daripada manfaat ekonominya. Persaingan antar etnis juga akan terjadi tuh, keresahan sosial akan muncul. Bisa itu diatasi? Bisa, kalau IKN bisa dibuat hari ini dan besok selesai. 1.000 Bandung Bondowoso nggak bisa melakukan itu. Apalagi cuma seseorang yang punya ambisi untuk memperlihatkan bahwa dia meninggalkan barang yang akan disembah, yaitu IKN. Siapa yang bikin IKN? Joko Widodo. Berapa lama? Dia akan disembah, ya paling 12 hari. Setelah itu orang akan lihat efek-efek ekologis yang buruk. Itu yang saya terangkan tadi. Berpikir secara ekologis artinya berpikir secara mandatoris, bahwa diperintahkan oleh alam semesta yang sekarang diperintahkan oleh masyarakat dunia supaya jangan rusak lingkungan. Itu aja dasarnya. Jadi Anda pilih, Anda ingin ada burung terbang di atas Kalimantan, atau Anda ingin ada burung besi yang membuat bising Kalimantan. Terima kasih. Tadi yang nanya nggak ikut dengerin saya. Sudah paham nggak? Tadi yang nanya nggak ikut dengerin saya. Kamu paham nggak yang dijawab tadi oleh Bang Rocky? Sudah paham nggak? Nah, jadi orang kalau bisa teriak itu mesti banyak mendengar daripada banyak bicara. Ya, kita belajar jadi ilmu akal sehat itu adalah banyak mendengar dulu baru bicara. Ya, jangan paksakan bicara kalau Anda tidak pernah banyak mendengar. Selesai? Oke ya, kita damai bahwa pada prinsipnya kita hadir di sini adalah ingin menyegarkan pikiran kita. Kalau kita marah, kita emosi dengan kondisi IKN, itu anggaplah sudah menjadi ketentuan kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setuju ya? Kalau kita merasa sedang diuji, maka berarti kita sebentar lagi akan naik tingkat. Betul? Nah, bagaimana cara menaikkan tingkat? Prof. Sukri, Prof. Darmono sudah memberikan gambaran. Ayo kita lebih berpikir kreatif saja sendiri. Nggak usah mikirin itu IKN, nggak usah mikirin yang lain. Bang, nanti catat nomor handphone saya ingin ikuti perkembangan selanjutnya. Ya, perkembangan kasus dengan yang tadi, yang warga tadi. Ya, kamu catat nomor saya, nanti saya pengen terus dapat informasi perkembangan terakhir. Barangkali kalau bicara sama Hasim langsung beda hasilnya kalau dengan polisi, ya. Ada utusannya datang ke kami. Lalu Mereka itu mau membuat pernyataan, silahkan mendiami itu seterusnya, tapi buat pernyataan bahwa itu tanah perusahaannya kecil. Itu apa namanya? Semacam barternya. ya sudah terima aja dulu, nanti besok ganti presiden kan lain lagi ceritanya. Iya kan? Iya dong. Yang penting dia janji tidak pindahkan dulu, tanda tangan dulu. Besok ganti presiden kita ubah lagi. Tapi masyarakat Pak dipanggil sampai ke Polda baru pulang tiap hari. Sekarang saya tanya di sana yang menang presiden siapa? Prabowo. Di sana yang menang Prabowo ya. Ya kita juga Prabowo, tapi kan bukan begini caranya. Artinya kadang-kadang Anda ini ingin berpikir merubah sesuatu, tapi ketika lakukan pemilihan tergantung kepada siapa yang memberi sesuatu. Itu yang jadi rusak negara. Nggak ada harusnya, kita tahu harusnya siapa. Tapi kadang-kadang kita ini nggak fair dengan diri sendiri. Kita bilang ini harus begini, tapi kenyataannya kita begitu. Kita bilang anti korupsi, mau perpanjang KTP bayar nggak? Bayar, harusnya nggak bayar. Karena kita pengen cepat, kita kasih uang orang murahan supaya dapat. Betul nggak? Kita pengen tidak ada korupsi, kamu sendiri sudah menciptakan korupsi. Itu fakta. Jadi jangan, sekali lagi Bapak Ibu semua, mari kita belajar berpikir akal sehat.
Jangan banyak menuding sesuatu yang buruk kalau kita tidak mencoba memperbaiki diri kita sendiri dulu. Terima kasih, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.